nikmat waktu luang yang Allah berikan, maka tidaklah kita bisa hadir ke tempat yang penuh mubarakah ini. Banyak orang yang sehat di luar sana, tapi mereka sibuk dengan pekerjaan mereka sehingga tidak bisa hadir duduk di sini. Banyak orang yang bisa hadir, bahwa banyak orang yang punya waktu, tapi mereka mungkin lagi kurang sehat sehingga tidak bisa hadir. Karena kedua nikmat ini, kata Nabi, banyak manusia lupakan. Banyak daripada umat Nabi Muhammad melupakan kedua nikmat. Kan kedua nikmat ini sering kita temui sehingga sudah menjadi hal biasa. Tapi kata Nabi, ni'matani maghbulun fihima katsiran minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai terhadapnya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Makanya kita tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah Allah berikan kedua nikmat tersebut sehingga kita bisa berkumpul di sini merayakan perayaan ulang tahun ucapan apa teteh, sekaligus rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam atas baginda kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliau jugalah kita bisa hadir duduk di tempat ini. Karena ajaran dan agama yang beliau bawa sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Ajaran dan agama yang mengajarkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dulu Nabi mengatakan seperti itu daripada ayat yang telah Allah berikan, la in syakartum la azidannakum. Apabila engkau bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, maka Allah akan tambahkan. Wala in kafartum, dan jika engkau kufur, tidak mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Kita merayakan ulang tahun seperti ini untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah, rasa terima kasih kita kepada Allah. Allah sudah memberikan kita kecamatan Ampana Tete ini dengan tanah yang luas, tanah yang subur, yang enak untuk dipijak. Allah masih memberikan langit yang indah untuk dipandang. Allah masih memberikan kita kehidupan yang layak untuk dihuni. Kita tidak tahu di seberang dunia yang lain, di negara yang lain, di suatu tempat yang lain, ada tanah yang tandus dan gersang yang tak enak untuk diinjak. Ada langit yang gelap yang tak enak untuk dipandang. Ada kehidupan yang tak layak untuk dihuni. Makanya kita merayakan seperti ini untuk rasa syukur kita kepada Allah. Dan dengan ajaran beliaulah kita bisa hadir ke tempat ini dengan semangat. Kenapa? Karena di tempat ini kita bisa menjalankan silaturahim, yang mana Nabi ajarkan untuk kita jangan memutuskan silaturahim. Yang saya hormati para bapak-bapak yang ada di depan ini, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Yang saya hormati para hadirin dan hadirat dan peserta lomba. Sebelum mulai masuk ke inti ceramahnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada istilah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Ahmad bin Muhammad bin Taha Al-Habsyi dari Desa Kusuma. Mengenai tema ceramah kali ini, saya mengajak kepada hadirin yang hadir pada malam ini untuk merenungi beberapa kejadian di media sosial atau di lingkungan kita saat ini. Banyak terjadinya pernikahan dini, pernikahan yang tidak bisa dilandasi dengan mental dan fisik, yang belum siap mental dan fisiknya, akan tetapi mereka sudah menikahkan anak-anak mereka. Mari kita merenungi betapa bahayanya pernikahan dini ini. Mari kita cegah pernikahan dini ini, karena salah satu unsur yang menyebabkan pernikahan ini adalah pergaulan. Maka saya sampaikan kepada para pemuda, para pemudi Kecamatan Ampana Tete ini untuk menjaga pergaulan mereka, untuk menjaga batas pertemanan mereka. Silahkan engkau berkenalan dengan siapapun. Islam ini agama yang sempurna.
Islam tak membatasi media sosial, hubungan sosial antara manusia, tapi Islam punya batasan-batasan untuk tidak terlalu terjerumus kepada pergaulan yang kurang baik. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda di dalam hadisnya, perumpamaan orang yang berteman dengan orang soleh dan orang yang berteman dengan orang yang buruk seperti orang yang berteman dengan penjual parfum. Ketika kita berteman dengan penjual parfum, maka lambat laun kita akan terkena daripada keharuman parfum tersebut. Sedangkan perumpamaan ketika kita berteman dengan orang yang buruk, orang yang masukkan kita ke jalan-jalan yang tidak baik, maka seakan-akan kita berteman dengan orang penebah pedang. Lambat laun kita akan terkena asapnya, kita akan terkena percikan apinya. Maka kita harus menjaga dan membatasi pergaulan kita. Karena dibilang ar-rijal ar-rijalu ala dini khalil. Seorang itu dilihat dari dari agama temannya. Maksudnya, kalau dia berteman dengan orang yang pencuri, maka dia akan dianggap pencuri. Kalau dia berteman dengan orang yang suka narkoba, maka di pandangan masyarakat dia akan terkenal dengan orang narkoba. Tapi kalau dia berteman dengan orang yang suka ke majelis, dia berteman dengan orang yang suka pergi hadir-hadir acara-acara seperti ini, maka orang akan memandangnya seperti itu. Karena ini kita dipandang dengan pandangan teman kita, dengan sahabat kita, dengan orang yang kita berkebawakan. Dan pertemanan ini bukan hanya di dunia. Kita berteman, orang akan anggap buruk kita sesuai teman kita, atau orang anggap baik kita sesuai teman kita. Bahkan nanti di yaumil kiamah, di akhirat begitu juga. Kalau kau berteman dengan orang buruk di dunia, maka nanti di akhirat teman burukmu akan mengatakan, ayo masuk neraka. Ya Allah, dulu aku sering ajak dia mau ya Allah. Dulu aku sering suruh dia mau. Akhirnya sama-sama mereka masuk neraka. Tapi kalau berteman dengan orang yang baik, ketika di akhirat nanti, ya Allah, dulu kami sama-sama pergi ke majelis, dulu kami sama-sama menuntut ilmu, dulu kami sama-sama belajar, maka temannya itu akan menarik teman lainnya ke dalam surganya Allah. Maka pentingnya kita menjaga pergaulan para pemuda dan pemudi, karena teman ini bukan sembarangan. Teman ini akan menjadi penentuan kita nanti di yaumil kiamah. Maka timbullah pernyataan bagaimana bisa seorang itu berteman dengan teman baik. Maka di sini diambillah peran orang tua. Orang tua harus menjaga anaknya dari pergaulan. Anaknya tidak akan berani kalau dilarang sama orang tuanya. Larang anaknya. Jangan remehkan anak perempuan keluar malam. Jangan remehkan anak laki-laki bergaul dengan temannya yang tidak baik. Kalau anaknya pulang malam, tanya dari mana, cari tahu. Karena ketika mereka nasi sudah jadi bubur, maka tidak ada gunanya. Ketika mereka sudah terjerumus, maka tidak ada. Makanya dari sekarang, sebelum masuk ke tahap-tahap selanjutnya, sebelum masuk ke tahap-tahap yang lebih buruk, kita sebagai orang tua harus menjaga anak-anak kita. Jangan sampai generasi Ampana Tete ini dikenal dengan generasi yang buruk, dikenal dengan pemuda yang suka narkoba, dikenal dengan pemuda yang LGBT, boti. Jangan saudara, kita harus jaga anak-anak kita sehingga tidak terjerumus ke dalam hal-hal seperti itu. Maka peran orang tua di sini sangatlah penting. Biarlah mereka katakan apa, biarlah mereka bantah, asal jangan mereka terjerumus ke dalam hal-hal yang seperti itu. Karena kalau sudah jadi nasi, sudah jadi bubur, sudah tidak ada bisa. Mereka sudah narkoba, sudah tidak bisa. Mereka sudah zina, sudah tidak bisa kembali lagi ke masa belum pakai narkoba. Sudah tidak bisa lagi kembali ke masa belum berzina. Maka ini peran orang tua. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu
Qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Makanya kepala-kepala keluarga, bapak, ibu harus jaga anak-anak kita. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, kullukum ra'in, semua kalian adalah pemimpin. RT memimpin RT-nya, RW memimpin RW-nya, bupati memimpin bawahannya, kita diri sendiri memimpin badan dan tubuh kita, ayah memimpin keluarganya. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Nanti kita akan dipertanggungjawabkan. Telinga kita mendengar pakai apa? Kaki kita jalankan untuk kemana? Tangan kita untuk perbuatkan untuk apa? Ditanya nanti. Di atasnya pemimpin-pemimpin seperti RW RT ditanya, bagaimana masyarakat kalian, bagaimana kehidupan kalian, bagaimana anak-anak muda kalian, apakah kalian jaga atau tidak? Oleh sebab itu kita semua sebagai warga Kecamatan Ampara Tete untuk bersatu menjaga generasi